Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu absen dulu. Asti Wahyuni, Hadir, Ibu. Amira, Hadir, Ibu. Andini, Sakit, Ibu. sakit apa Ki? Mamanya sakit, Ibu. Nur Razikin, Hadir, Ibu. Agung Batubara. Sakit, Ibu. Oke, dua orang yang sakit ya. Ya, Ibu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi bersama dulu. Oke, berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Empat jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita kelas untuk memimpin doa. Asti, Di depan, Ibu. iya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Selesai. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Siklus makhluk hidup, Ibu. Ada yang tahu apa itu siklus makhluk hidup? Iya. Oke. Nah, siklus makhluk hidup adalah tahapan perubahan yang dialami oleh makhluk hidup dari lahir, tumbuh, berkembang hingga menghasilkan keturunan baru yang disebut siklus, karena proses ini terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dengan mempelajari siklus hidup, kita bisa memahami bagaimana makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ada yang bisa simpulkan tentang penjelasan tadi, Ibu? Setelah penjelasan tadi, ya Amira. Jadi siklus makhluk hidup itu adalah tahapan perubahan yang dialami oleh makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru, Ibu. Oke, betul sekali. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah anak-anak sekalian dapat menjelaskan dengan jelas tentang pengertian siklus hidup hewan dan tumbuhan, serta memahami bahwa setiap makhluk hidup itu mengalami perubahan dari lahir, tumbuh dewasa hingga menghasilkan keturunan baru. Yang kedua yaitu anak-anak dapat menguraikan dan menjelaskan secara runtuh tahapan-tahapan siklus hidup pada hewan dan tumbuhan.
serta memberikan contoh yang nyata dari lingkungan sekitar untuk menunjukkan bagaimana makhluk hidup itu berkembang biak agar jenisnya tidak punah. Nah, ada yang tahu apa itu siklus hidup kupu-kupu? Kalau kalian tahu, silakan majukan tangan. Oke, nah Amira silakan berdiri. Jadi siklus hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur ibu. Oke, betul sekali. Menetas kemudian menjadi ulat. Ulat itu kemudian makan dan tumbuh hingga menjadi kepompong. Di dalam kepompong itu ulat mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik itu. Oke, betul sekali Namira. Baik, nah jalan siklus hidup kupu-kupu ini adalah dimulai dari telur yang menetas menjadi ulat. Nah, ulat kemudian makan dan tumbuh hingga menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong ulat mengalami perubahan hingga akhirnya keluar sebagai kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa kemudian akan bertelur. Nah, sehingga siklus hidupnya dimulai kembali. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana perubahan bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam satu siklus penuh. Nah, betul sekali yang telah dikatakan oleh temannya tadi tentang siklus hidup kupu-kupu. Yang kedua, ada yang tahu apa itu siklus hidup katak? Dari telur ibu. Coba berdiri, jelaskan ini bagaimana tahapannya. Siklus hidup katak dimulai dari telur yang biasanya berada di air. Telur menetas menjadi berudu, yaitu hewan kecil yang bernapas menggunakan insang. Berudu kemudian tumbuh menjadi katak muda yang mulai hidup di darat dan akhirnya menjadi katak dewasa ibu. Bagus sekali Amira. Nah, siklus hidup katak berlangsung itu dimulai dari telur yang biasanya berada di air. Nah, telur menetas menjadi berudu, yaitu hewan kecil yang bernapas dan menggunakan insang. Nah, berudu kemudian tumbuh menjadi katak yang muda yang mulai hidup di darat dan akhirnya menjadi katak dewasa yang dapat bertelur kembali. Nah, siklus ini menggambarkan proses metamorfosis yang khas pada katak dari bentuk larva air menjadi hewan dewasa darat. Nah, yang ketiga, ada yang tahu tentang siklus hidup tumbuhan berbiji? Saya Bu. Oke, nah Asti silakan berdiri. Jadi siklus hidup tumbuhan mangga dimulai dari biji yang tumbuh menjadi bibit. Bibit akan berkembang menjadi tanaman muda dan kemudian menjadi pohon dewasa. Pohon dewasa menghasilkan bunga yang kemudian menjadi buah dan biji baru. Biji ini akan jatuh atau disebarkan ke tempat lain sehingga siklus hidup tumbuhan kembali dimulai. Proses ini memastikan kelangsungan generasi tumbuhan dari suatu periode ke periode berikutnya. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus temannya. Oke, siklus hidup tumbuhan berbiji itu dimulai dari biji yang tumbuh menjadi bibit. Nah, bibit akan berkembang menjadi tanaman muda dan kemudian menjadi pohon dewasa. Pohon dewasa menghasilkan bunga dan kemudian menjadi buah dan biji baru. Nah, biji ini akan jatuh atau disebarkan ke tempat lain. Nah, sehingga siklus hidup tumbuh kembali dimulai. Nah, proses ini memastikan bahwa kelangsungan ke generasi sebelumnya itu tumbuh dari satu periode ke periode berikutnya. Ada yang tahu tentang mengapa penting mempelajari siklus hidup hewan dan tumbuhan? Saya Oke, Nasti. Jadi belajar siklus hidup hewan dan tumbuhan penting karena membantu kita memahami pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, cara merawat mereka dan dengan baik dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan memahami siklus hidup, kita juga dapat melihat hubungan antara hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya, sehingga bisa membuat keputusan yang tepat untuk menjaga keseimbangan alam. Sudah Ibu? Oke, bagus sekali Asti. Nah, kita penting mempelajari siklus hidup hewan dan tumbuhan karena siklus hidup tumbuhan
tumbuhan itu membantu kita memahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu cara merawat mereka dengan baik dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian bahwa siklus hidup kita juga dapat melihat hubungan antara hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya sehingga bisa membuat keputusan yang tepat untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, kan Ibu tadi sudah menjelaskan tentang siklus makhluk hidup hewan dan tumbuhan. Ibu akan memberikan tugas evaluasi. Selanjutnya dikerjakan di kelas ya, Nak. Ibu. Kerjakan rumah ini, Ibu. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Sudah, Ibu. Tunggu dulu, kan dulu Bapak sini. Ya. Sudah, Ibu. Oke. Pasti tolong. Nah, Ibu baca dulu ya. Baik, Ibu. Ini Ibu. Ibu tidak butuh penjelasan. Ada di pertanyaan Ibu, Nak. Dicatat. Baik, anak-anakku, kan Ibu sudah memeriksa, ternyata masih banyak anak-anakku yang belum paham tentang siklus makhluk hidup hewan dan tumbuhan. Nah, ada satu orang yang mengulang. Oke, nah asli Ibu berikan tugas tambahannya, silakan dikerjakan di rumah. Jadi tidak mengulangi kami berdua, Ibu. Tidak. Terima kasih, Ibu. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Ada tugas simpulan kita pada hari ini. Ada yang bisa bacakan? Saya, Ibu. Oke, nah asli. Jadi, semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, mengalami siklus hidup. Setiap makhluk hidup memiliki cara dan tahapan yang berbeda dalam berkembang biak. Tujuan dari siklus hidup adalah untuk melanjutkan kehidupan dan mempertahankan jenisnya di bumi, Ibu. Oke, benar. Nah, semua makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan itu mengalami siklus hidup. Nah, setiap makhluk hidup memiliki cara dan tahapan yang berbeda-beda. Nah, dalam berkembang biak. Nah, tujuan dari siklus hidup ini adalah untuk melanjutkan kehidupan dan mempertahankan jenisnya di bumi. Oke, nah. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan untuk berdoa bersama. Bersiap. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Selesai. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.